Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2 Profesi Bidan Stikim. Di sini kami akan melakukan pemodelan manajemen pengolahan pelayanan kebidanan berdasarkan rekomendasi hasil analisis SWOT pada Klinik Pratama Desa Putra, yaitu belum adanya standar operasional prosedur pelayanan KB yang menjadi dasar dalam memberikan pelayanan. Sehingga pemodelan yang dilakukan yaitu dengan pembuatan video roleplay yang diangkat berdasarkan judul, yaitu pentingnya standar operasional prosedur KB dalam asuhan kebidanan. Dalam pembuatan video roleplay diperlukan peran yang dapat menunjang untuk menampilkan dengan maksimal berdasarkan rekomendasi yang diberikan, sehingga dapat dilihat bagaimana pentingnya adanya standar operasional prosedur yang dijadikan dasar dalam memberikan pelayanan. Dalam pembuatan video roleplay ini akan diperankan oleh mahasiswi profesi bidan Stikim, khususnya kelompok 2, yaitu yang pertama ada Mudrika Zain berperan sebagai bidan, kemudian ada Maria Mardalena Sejong berperan sebagai kepala klinik, kemudian ada Ria Ristiani berperan sebagai security, ada Lia Anggraini berperan sebagai pasien, dan Yuniar Pratiwi Simbala berperan sebagai suami pasien. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu, ada yang bisa saya bantu? Selamat pagi Bu, saya mau ketemu dengan Bidan Zen di ruang KIA. Oh iya, Bu Bidan Zennya ada. Maaf sebelumnya sudah membuat janji. Sudah Bu, via WhatsApp. Bu Lia, apa kabar? Silakan masuk Bu. Ya, terima kasih. Ya, silakan duduk ya. Saya tuh sebenarnya mau pasang IUD, cuma saya tuh masih bingung antara pakai IUD atau yang susuk. Soalnya tuh kan kemarin tetangga saya ada yang pakai IUD, anaknya baru 8 bulan terus kebobolan Bu. Jadi saya tuh bingung sekarang. Baik Ibu, saya jelaskan sendiri dari KB IUD-nya, yaitu KB IUD itu adalah suatu alat yang dimasukkan ke dalam rahim yang sangat efektif, reversibel, dan berjangka panjang. Dapat dipakai oleh semua perempuan pada usia reproduksi. Jadi KB IUD ini merupakan alat kontrasepsi yang paling efektif di antara alat kontrasepsi lainnya Bu. Kemudian cara kerja IUD-nya sendiri itu untuk mencegah sperma dan ovum. Ovum itu sel telur ibu untuk bertemu. Walaupun IUD membuat sperma sulit masuk ke dalam alat reproduksi, namun ini dapat mengurangi kemampuan sperma untuk fertilisasi atau mencegah kehamilan. Kemudian keuntungan dari KB IUD ini tuh sangat efektif. Kenapa saya bilang efektif? Karena di sini dibilang 0,6 sampai 0,8% kehamilan per 100 perempuan dalam 1 tahun pertama loh Bu. Jadi kegagalannya itu kurang lebih dalam 1 tahun itu ada 125 sampai 170 kehamilan dari 1000 ya. Banyak ya Bu ya? Ya, tapi IUD ini dapat efektif Bu, nggak kayak KB hormonal. Kalau misalkan IUD, kita bisa langsung melakukan hubungan intim dengan suami. Beda dengan KB hormonal. Kalau KB hormonal menunggu dalam jangka waktu, misalnya kalau kita KB pil atau KB suntik 1 jam atau 2 jam baru boleh melakukan hubungan suami istri. Kemudian IUD ini kontrasepsi jangka panjang. Jadi jangka panjangnya itu dibilang bisa 5 tahun, bisa 8 tahun, bisa 10 tahun. Jika ibu sekarang anaknya berapa? Sekarang anaknya baru 2. Oh, baru 2 ya. Jadi anak terakhir ini umur berapa? Baru 2 tahun. 2 tahun kan? Misal nih si adik umurnya 5 tahun mau punya adik lagi, nggak masalah. Ibu bisa melepas KB IUD itu di umur IUD-nya itu 5 tahun. Oh boleh gitu. Boleh. Walaupun Jadi belum nyampe 10 pada tahun nggak masalah. Jadi itu keuntungan dari si IUD-nya. Kemudian IUD ini efektifnya itu kita nggak perlu nginget-nginget tanggal kapan kita harus kembali. Kayak misalkan KB suntik kan tanggal sekian saya harus KB lagi nih gitu kan, kita harus ingat-ingat kan.
Kalau ini enggak, kita cukup mengingat tahun terakhir kita akan pasang tuh kapan. Jadi nanti saya kasih kartu kalau ibu jadi pasang ya 1 bulan sebelum masa berlakunya habis atau 1 tahun, nanti saya informasikan lagi. Kemudian ini KB IUD ini juga tidak mempengaruhi seksualitas. Jadi beda dengan KB suntik atau KB hormon yang lainnya. Kalau misalkan lebih dari 3 bulan gitu ya, itu kan biasanya kan kita libidonya berkurang ya. Kemudian mohon maaf nih, vaginanya agak kering gitu kan, jadi kan ngerasa sakit gitu kan. Nah kalau IUD ini tidak Bu. Kemudian KB IUD juga tidak mempengaruhi ASI. Jadi untuk ibu yang sedang menyusui ini sangat bagus karena ini tidak mempengaruhi berkurangnya ASI karena tidak ada hormonalnya di dalam IUD ya. Kemudian ini juga dapat digunakan sampai menopause atau 1 tahun atau setelah haid terakhir. Kemudian IUD juga tidak ada interaksi obat-obatan. Jadi kalau ibu sedang mengonsumsi obat-obatan, IUD ini tidak berpengaruh pada badan ibu. Dan IUD juga tidak ada efek samping hormonal. Jadi kalau sekarang nih, ibu kan kesini kemarin keluhannya karena berat badannya bertambah terus ya pakai KB hormonal, makanya pengen ganti gitu kan. Nah makanya untuk IUD ini sendiri itu bagusnya dia tidak mempengaruhi hormon. Jadi untuk kenaikan berat badan untuk ibu yang mau diet itu bisa banget Bu. Beda dengan KB hormonal, dia akan mempengaruhi siklus berat badan. Nah untuk kerugiannya sendiri, tadi itu kan keuntungannya. Untuk kerugiannya sendiri, KB IUD ini bisa merubah siklus haid. Jadi kalau umumnya 3 bulan pertama dan akan berkurang setelah 3 bulan. Maksudnya di sini kalau misalkan ibu misalkan 1 bulan itu biasanya headnya itu ada 29 hari jaraknya, mens lagi itu bisa berkurang 1 minggu atau 3 hari, itu juga bisa merubah siklus. Jadi nggak beratur gitu ya? Ya, itu untuk pertama ya, tapi selanjutnya nanti bisa teratur. Kemudian headnya juga lebih lama Bu. Yang kadang biasanya itu kita 5 hari ya, itu bisa 7 hari atau 10 hari. Biasanya begitu. Kemudian ada perdarahan antar menstruasi. Maksudnya di sini perdarahannya itu tidak terlalu banyak seperti kita air keran gitu, enggak. Maksudnya perdarahan itu memang lebih banyak dari sebelumnya. Jadi ya agak sedikit, misalkan 1 hari ganti 4-6 kali pembalut, ini bisa 5-7 kali gitu ya. Terus saat haid memang rasanya agak mulesnya nggak seperti biasanya, cuman tidak terlalu yang kram banget ya, yang mules biasa, tidak masalah ya. Tapi kalau misalkan ibu sampai nggak bisa jalan kaki, sampai pusing, sampai mual, ibu harus datang ke klinik ya. Nah kemarin kan saya udah jelasin ibu terkait macam-macam KB, kemudian juga termasuk keuntungan dan kerugian dari KB tersebut. Nah sekarang ini saya sih lebih merekomendasikan ya, kalau ibu berat badannya bertambah, saya sarankan sih pakai IUD. Kalau susuk itu kan masih pakai hormonal Bu. Gitu. Iya, jadi meskipun itu jangka panjang, namun susuk itu masih bisa mempengaruhi berat badan ibu. Ya, beda dengan IUD. Nah, sekarang nih Bu, saya mau tanya, kalau dari keluhan ibu, mendingan ibu ini mending pakai IUD. Sekarang ibu mau pakai apa? Ya udah deh, saya nurut aja, saya mau pakai IUD aja. Oke, kalau ibu mau pakai IUD, nah ini ada lembar inform konsen nih Bu, yang harus ibu isi. Nah, nanti ini ibu isi, tapi sekarang ibu ke laboratorium dulu untuk dicek kencingnya. Nanti ibu kembali lagi, kemudian isi inform konsennya. Sementara itu saya siapin alat-alatnya dulu ya. Oke, sekarang ke laboratorium Bu, silahkan. Permisi Bu Bidan. Oh iya, Ini hasil labnya Bu. oh iya, silakan duduk ibu. Saya lihat dulu ya. Oke, hasilnya negatif ya. Berarti kita sudah bisa melakukan pemasangan ibu. Sementara itu diisi dulu ini Bu lembar inform konsennya ya. Ini dipegang aja sama ibu ya. Nih, silakan diisi. Nanti tanda tangannya di sebelah sini ya. Baik Bu. Ya, isi dulu.
pakai nama suami ya Bu ya? Oh iya, ada nama suami. Di sini nama ibu, ini nama suami. Nah, nanti Tapi dilanjutkan suami saja. saya lagi ini nggak ada yang. Nggak apa-apa, ditulis saja nanti di tanda tangan ya. Oke, terima kasih. Langsung ke meja pemeriksaan ya. Baik Bu. Ya, udah siap Bu? Ya sudah. Gak deg-degan kan? Lumayan. Tenang. Nah, ini ayudinya ya Bu ya. Kasih disegel. Maaf ya. Dibuka sayang, dibuka aja. Oke, dibuka sayang. Ya, gimana Bu? Masih pusing? Udah enggak Bu, saya udah nggak ngerasa pusing nih. Nah, biasa aja, nggak ada keluhan. Enak. Iya, baik Bu, saya jelaskan. Nanti di rumah Ibu bisa memeriksa benang Ibu secara mandiri Bu. Caranya cuci tangan 7 langkah di air mengalir pakai sabun. Kemudian masukkan 1 jari atau 2 jari ke dalam vagina Ibu. Nah, nanti kalau ada benang yang teraba, itu benang ayudinya Bu. Ya. Nah, itu benang ayudinya Bu. Nah, nanti kalau teraba jangan dicabut ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu bisa melakukan hubungan badan dengan Bapak apabila sudah tidak ada flek, misal nih 1 hari, 2 hari, 3 hari setelah pemasangan tidak ada flek, Ibu bisa campur sama Bapak, dicoba dulu nyaman apa enggak. Nah, 1 minggu setelah ini pemasangan ini, Ibu kontrol ulang, kontrol lagi, datang ke klinik ya. Jadi saya cek. Nah, oke. Ya, nanti kalau udah di klinik ada keluhan, nanti bilang aja keluhannya apa ya, nyaman apa enggaknya. Ya, Ibu udah jelas belum dengan apa yang saya? Ya sudah jelas kok, jelas. Bisa diulang apa aja tadi? Saya ngomong apa? Apa ya tadi ya? Tuh kan? Pokoknya tadi tuh cuci tangan dulu, Mhm. terus tangannya dimasukin ke vagina gitu ya Bu ya? Terus? Ya gitu aja kan Bu. Terus nanti kontrol 1 minggu lagi kan? Iya. Iya. Ini nih Bu, saya buru-buru soalnya suami saya nelponin dulu dari tadi. Iya, yaudah deh. Jangan lupa jangan dicabut ya. Iya. Pulang dulu soalnya Oh. suami saya nih udah nelponin dari tadi. Mm-mm. Udah, makasih ya Bu Ya, ya. terima kasih ya. Duh, maaf nih Bu, corona. Ya. Hati-hati ya Bu. Iya. Bu, saya mau ketemu sama Jen. Selamat siang Ibu. Maaf sebelumnya sudah membuat janji sama bidan Zennya. Sudah Bu. Bu Bidan, Ibu tuh mau bikin saya celaka ya? Pantes dari kemarin saya tuh mulus-mulus terus lupa ngeplek. Ini tuh ada alat Ibu nih yang ketinggalan dengan saya. Lihat nih Bu, sengaja ya Ibu ya mau bikin saya celaka. Lihat nih Bu, apa coba? Ibu tuh bisa kerja nggak sih Bu? Masa ada alat yang ketinggalan sih Bu? Heran saya sama Ibu. Ibu tenang dulu. Ya. Yuk, silakan duduk dulu.
Kita bicara dulu ya. Saya akan bicara. Jadi gimana Bu ceritanya? Iya Bu Bidan, kan saya hari Senin kemarin saya pasang IUD sama ibu. Nah, pas saya pipis, saya tuh meraba vagina saya. Cuma lupa lagi, ini apa coba Bu? Masa ada alat ketinggalan dari vagina saya? Apa coba, saya udah bayar mahal, masa kerja ibu kayak gini? Pokoknya saya gak terima. Pokoknya saya akan nuntut ibu. Saya akan nuntut ibu dan juga klinik ini karena tidak sesuai dengan prosedur. Baik Bu, mohon maaf sebelumnya ya, saya jelaskan. Terkait kemarin waktu terakhir sebelum pulang kan saya sudah menjelaskan nih sama Ibu bagaimana cara kerja si IUD, efek sampingnya bagaimana. Kemudian saya juga menjelaskan bagaimana cara memeriksa benang IUD secara mandiri. Kemudian saya menjelaskan kapan Ibu bisa berhubungan badan dengan suami. Saya menjelaskan kapan Ibu kontrol, ya kan? Ingat nggak? Pokoknya saya nggak terima Bu, ini ada alat yang ketinggalan di vagina saya. Ibu tuh nggak praktik tahu. Pokoknya saya mau ketemu sama pemilik klinik ibu. Saya nggak terima. Ibu tenang ya. Ini alat yang Ibu cabut adalah IUD. Kemarin saya sudah menjelaskan alatnya berbentuk T, ya kan? Ada benang, kalau Ibu periksa jangan dicabut. Waktu periksa sendiri lagi cebok, jangan dicabut. Kenapa dicabut? Itu salahnya Ibu. Makanya kemarin waktu saya ngobrol, Ibu malah mainan handphone. Saya suruh mengulang lagi, Ibu paham apa? Kenapa ibu nyalain saya? Saya tidak menyalahkan. Dan jelas-jelas ibu yang Yang salah. jelas, ini memang IUD yang dicabut Ibu sendiri. Ini bukan kesalahan kami. Karena memang sesuai dengan prosedurnya, kami memasang secara sesuai prosedur. Dan itu pun saya rasa dari keluhan Ibu itu fisiologis yang dialami oleh seluruh pasien yang biasanya pasang IUD. Efek samping yang Ibu alami itu adalah efek samping yang biasa dialami oleh pasien-pasien lainnya. Baik Bu, kalau Ibu berkenan saya periksa ulang. Kita pastikan kalau tidak ada robekan pada mulut rahim Ibu. Maaf aja ya Bu Bidan. Iya Pak? Udah nih, ini lagi sama Bu Bidannya nih. Nih Bu Bidannya nih. Iya Bapak, sebelumnya mohon maaf Pak, barangkali ini ada permasalahan yang harus diklarifikasi. Jadi Iya nih Bu Bidannya gak bener Pak. Yang mentang-mentang kita orang miskin ya, gak sekolah, gak berpendidikan, bisa seenaknya saja sama saya. Padahal saya sudah bayar mahal loh di sini untuk pemasangan IUD ini. Masa kayak gini sih Bu? Pokoknya saya akan tuntut klinik ini. Saya mau ketemu ya sama pemilik klinik ini. Udah ya Pak, nanti saya telepon lagi. Udah kelar. dokter, silakan masuk dokter. Silakan duduk. Ada apa ini? Dokter, gini ya dokter, kalau punya karyawan tuh tolong diajarin yang bener. Masa dia tuh kayak gini sama saya? Saya tuh gak terima. Lihat nih, apa ini coba? Ini tertinggal, alat yang tertinggal nih di dalam vagina saya. Saya gak terima pokoknya. Gimana nih kronologinya Bidan Z? Bisa begini. Jadi gini dokter, kemarin hari Senin itu kan beliau datang ke klinik kita, kemudian melakukan KB IUD. Saya sebagai bidan sudah memasang KB IUD itu sesuai dengan SOP, standar operasional. Kemudian terkait alat yang tertinggal, sebenarnya itu alat KB-nya yang Ibu lihat sendiri cabut dokter. Karena kemarin juga saya udah ngejelasin nih terkait kelebihan dan kekurangan dari KB IUD. Kemudian cara memeriksa mandiri juga sudah saya jelaskan ke Ibu Lia. Kemudian kapan Ibu bisa melakukan hubungan badan dengan suami sudah saya jelaskan. Kapan jadwal kontrol sudah saya jelaskan.
pokoknya semuanya saya merasa saya sudah sesuai Iya dengan dok, standar. iya dok. Pokoknya emang saya mencabut alat ini. Kenapa? Karena gara-gara alat ini saya tuh jadi mulus-mulus, saya jadi ngeplek. Pokoknya dia itu sebagai bidan gak bertanggung jawab sama saya. Masa coba alat ini sengaja ditinggalin di hari saya, Bu? Ya, ya dokter, intinya mah beliau ini salah paham dok. Yang jelas sudah saya jelaskan bahwa itu adalah efek sampingnya. Namun beliau sendiri tidak percaya dan tetap ingin menuntut klinik kita dan saya, gitu dokter. Baik Ibu. Jadi saya sudah mendengar dari Bidan Zen dan Ibu juga cerita bahwa Ibu mencabut ini, ya. Ini barangnya Ibu dan bawa juga ke sini. Nah, kejadian ini bukan kesalahan kami dari pihak klinik maupun dari bidannya. Karena kita sudah sesuai, kalau kerja itu sudah sesuai dengan standar operasional prosedur, jadi sesuai dengan ini. Apa ini? Jadi, Apa ini? Ini kalau Ibu lihat di sini, ini standar operasional prosedur. Di sini terkait bagaimana cara pemasangannya. Jadi ini sudah Bidan Zen sudah memasang IUD itu sesuai dengan prosedur ini. Gitu. Nah, mengenai ini yang Ibu cabut ini adalah KB-nya sendiri, alatnya sendiri sesuai dengan yang sudah dijelaskan oleh Bidan Zen. Lalu ini kenapa Ibu cabut? Kan memang pada saat konseling terakhir kan sudah dikatakan jika Ibu memeriksakan mandiri ini kan akan teraba, ada raba benangnya kan? Kenapa ini Ibu cabut? Ini bukan alat lain, ini adalah KB IUD yang memang dipasang Ibu. Soalnya gini dok, kemarin waktu saya menjelaskan juga beliau ini kan buru-buru pulang dan terus terang aja dok, beliau ini kurang memperhatikan sepertinya. Soalnya kayaknya sibuk sama handphonenya gitu, makanya mungkin ibu lupa atau kurang paham gitu kan. Makanya ya iya beginilah jadinya. Ya, sebaiknya ketika Bidan menjelaskan, Ibu mendengarkan supaya tidak terjadi kesalahpahaman, sehingga pada saat pemeriksaan itu sangat penting sekali. Kenapa dijelaskan benar-benar oleh bidan? Karena kadang untuk pemasangan pertama, Ibu kan baru pertama kali pasang ini ya. Nah ini orang bilang ada benangnya. Nah, mungkin tidak terasa nyaman ya, tapi ini kan pasti akan teraba ketika pada pemeriksaan mandiri gitu. Tapi ini jangan dicabut. Seperti itu Ibu. Ya ini Bu bisa dilihat kan di sini Bu, maaf. Ya ini adalah catatan waktu kemarin Ibu sebelum pulang saya melakukan konseling apa saja. Ya saya sampaikan apa saja semuanya tercatat Ibu. Ya jadi begitu. Ya udah Bu, saya minta maaf. Nah dokter, ini ibunya mau diperiksa dulu atau bagaimana dokter? Ya, gini Ibu, jika baiknya memang Ibu kan mau menunda kehamilan nih. Nah, tapi memang untuk KB itu sendiri itu tidak hanya KB IUD, ada metode KB yang lain juga. Tetapi menurut catatan di sini, Ibu ada terutama masalah tentang berat badannya naik terus ya, menggunakan KB suntik ya. Oh ya, yang keberapa Ibu? Anak yang keberapa ini? Saya punya anak dua dok. Oh ya, ini anak kedua ya. Ya. Nah, memang saya sarankan Ibu untuk menggunakan KB IUD karena dia KB non hormonal. Jadi nanti ketika misalnya Ibu mau mempunyai anak lagi, Ibu bisa segera misalnya untuk mencabut gitu. Memang jangka waktunya 10 tahun, tapi ketika Ibu mau memasang kembali, mencabut kembali, artinya mau punya anak lagi itu boleh dicabut gitu. Tapi kalau Ibu mau, saya bisa periksa Ibu dulu karena terkait ini kan Ibu cabut ini. Takutnya di leher rahim Ibu itu ada robekan terkait karena Ibu ini cabut secara paksa. Apakah ada perdarahan Ibu? Kalau untuk
Sekarang sih iya Bu ada. Ngeflek ya? Iya. Masih Iya, takutnya ngeplek itu karena porsionya luka dicabut paksa ini oleh ibu. Jadi takutnya leher rahimnya itu robek gitu Bu, karena kan dicabut paksa gitu kan. Gitu. Ya, jika ibu mau bisa saya periksa dulu. Mari saya periksa dulu ya. Silakan ibu. Sudah dilepas sudah dalamnya? Ya ini cuma pakai apa? Tadi udah cuci ya? Ditunggu sebentar, saya siapin dulu alatnya ya. Ibu, dari hasil pemeriksaannya itu mulut rahim ibu normal, tidak ada masalah, tidak ada robekan terkait tadi ibu mencabut secara paksa ya IUD-nya. Lalu ibu nanti boleh pasangnya di mana saja. Jika ibu mau nanti boleh pasang di sini. Jadi pintu klinik kami itu selalu terbuka untuk ibu kalau ibu datang ke sini untuk program KB selanjutnya. Baik dokter, terima kasih Bu Bidan. Saya mohon maaf ya. Dokter, Ya, nggak saya apa-apa. mohon maaf ya atas kesalahpahaman ini. Insya Allah nanti saya akan datang sama suami saya untuk pemasangan IUD lagi ya, Bu ya. Baik. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih banyak Ibu. Saya pamit ya Bu ya. Ya, ya, terima kasih. Ibu. Hati-hati ya Bu ya. Hati-hati ya. Nanti kalau mau kesini lagi, WA aja dulu ya. Iya. Kita ngobrol lagi ya.